Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are fine, happy, and healthy. Kembali lagi dengan Ustazah Manda dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Halo anak-anakku kelas 2, An-Naml, An-Nahl, Al-Fil, dan Al-Jamal. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 6. Are you ready? Harus ready ya. Mari kita membaca percakapan berikut ini. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Benny bermain di lapangan. Di dekat lapangan tersebut ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Benny melihat ikan di dalam kolam. Siti berkata, "Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan." Dayu berkata, "Betul sekali, Siti." Benny, "Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan." "Aku setuju denganmu, Benny. Ikan di kolam ini juga harus dirawat." Tiba-tiba, Edo lewat dan membuang sampah ke dalam kolam. Lalu Benny berkata, "Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya pelanggaran peraturan." Edo, "Oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku ya teman-teman." Nah, dari percakapan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa pelanggaran peraturan yang ada dalam teks tersebut adalah ketika Edo membuang sampah ke kolam. Jadi, sebagai manusia, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan sebagai manusia, kita juga harus bisa merawat hewan yang ada di sekitar kita dengan baik, dengan cara tidak menyakitinya. Seperti itu. Nah, mari kita berdiskusi. Mari kita jawab pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Seperti yang Ustazah tadi sudah sampaikan, peraturan sekolah yang ada dalam percakapan adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan itu akan menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan juga rusak. Yang nomor 2 adalah mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Karena membuang sampah sembarangan itu akan menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan juga rusak. Nomor 3, apa sih yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Yang harus kita lakukan adalah mengingatkan dan menegurnya dengan sopan, supaya dia tidak melakukan pelanggaran peraturan lagi seperti yang dilakukan Edo tadi ya. Lalu yang nomor 4 adalah sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. Jadi 2 hal penting yang ada pada cerita yang bisa kita petik adalah selalu menaati peraturan yang ada, lalu mengingatkan teman yang melanggar peraturan. Tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut ini. Kata-kata yang berawalan dengan huruf kapital pada bacaan adalah pada, Siti, Dayu, Benny, di, aku, jadi, betul, selain, ikan, Edo, itu, oh, baiklah, dan maafkan. Nah, berdasarkan kata-kata yang disebutkan tadi, huruf kapital itu digunakan pada 1. Awal kalimat seperti kata pada, di, aku, jadi, betul, selain, itu, oh, baiklah, dan maafkan. Lalu, nama orang seperti Siti, Dayu, Benny, Edo, dan lain-lain.
Lalu nama hewan seperti ikan. Selanjutnya adalah berikut ini ada hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan di sekolah. Lalu bacalah kalimat yang ada pada kotak dan hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, di sini disediakan gambar. Ada 3 gambar, kita bisa memasangkan dengan kata yang tepat. Mencoret-coret tembok kelas. Itu sesuai dengan gambar yang kedua. Nah, membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan gambar nomor 3. Melaksanakan tugas piket kelas sesuai dengan gambar nomor 1. Nah, kita bisa simpulkan ya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah adalah mencoret-coret tembok kelas. Lalu, hal yang boleh dan dianjurkan dilakukan di sekolah adalah melaksanakan tugas piket kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, mari kita berlatih. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Lalu, mari kita tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung. Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Nah, di sini huruf S dilambangkan dengan huruf kapital karena Siti adalah nama orang. Lalu, kata burung diawali dengan huruf besar karena burung adalah nama hewan. Yang kedua, setiap hari burung diberi makan secara teratur. Makanan burung itu. Setiap diawali dengan huruf besar karena setiap adalah awal kalimat. Nah, kata makanan juga huruf M-nya diawali dengan huruf kapital karena makanan adalah kata pertama dalam kalimat tersebut. Nah, di sini ada kata buah pisang. Pisangnya besar karena pisang adalah nama buah. Nama buah termasuk nama yang akan ditulis berawalan huruf kapital. Dan buah pepaya. Pepaya juga adalah nama buah, jadi huruf awalnya berawalan huruf besar. Pada hari Minggu, Lani bermain. Pada diawali huruf besar karena berada di awal kalimat. Lalu, kata Lani berawalan huruf besar karena Lani adalah nama orang. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Siti berawalan huruf besar S-nya karena Siti adalah nama orang. Nah, bisa dipahami ya. Next, kita akan membaca kembali. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti berikut ini. Nah, ini adalah disebut timbangan pasar yang biasanya digunakan untuk menimbang buah, ayam, dan lain-lain. Lalu setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti berikut ini. Nah, timbangan yang ini digunakan untuk menimbang benda-benda yang lebih berat. Lalu timbangan digital seperti ini digunakan untuk menimbang benda-benda yang ukurannya lebih kecil atau lebih ringan. 1 kilogram pepaya yang jika diubah ke gram lebih besar beratnya daripada 200 gram biji jagung karena 1 kilogram pepaya jika dijadikan gram adalah 1000 gram. Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Nah, di sini ada 2 timbangan yang berbeda, ada timbangan besi dan juga timbangan dapur atau timbangan digital. Jadi, timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat, lalu timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan.
Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan tersebut? Jadi, perbedaan timbangan besi dan digital adalah timbangan besi itu biasanya digunakan untuk menimbang beberapa bahan pokok makanan, sehingga tak heran jika timbangan ini banyak ditemukan di pasar untuk menimbang barang yang dijual. Timbangan ini bentuknya sangat tradisional yang memiliki dua beban, yang mana beban kanan sebagai peletakan batu, yaitu yang ini ya. Lalu, yang beban kiri untuk meletakkan barang yang akan ditimbang, yang ini. Nah, mari kita berlatih. Di sini ada gambar kentang. Berat kentang di samping adalah berapa ya? 2 kilogram. Nah, next, ini ada semangkuk tepung. Berapa sih beratnya semangkuk tepung ini kira-kira ya? Wah, ternyata 500 gram. Nah, di sini ada ikan. Ibu membeli titik ikan. Berapa ya? Beratnya ikan ini? Berat ikan ini adalah 1 kilogram. Nah, di sini ada gambar coklat nih. Berat coklat di samping itu berapa ya? Berapa ya kira-kira? Oh, ternyata 200 gram. Nah, ini adalah ada gambar telur. Ibu menyimpan titik telur di dalam keranjang. Berapa ya beratnya ya? Wah, ternyata 1 kilogram. Nah, di sini ada berat semangkuk nasi. Berapa ya berat semangkuk nasi ini? Ternyata 250 gram. Oke anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini. Ingat selalu pesan Ustazah, don't forget to pray on time, don't forget to recite Holy Quran, don't forget to obey parent, don't forget to study hard, and be careful. Selamat jumpa di video selanjutnya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.